طلع البدر علينا من ثنيات Sambutan selanjutnya dari Umi Dr. Anda Hajjah Nurul Adha Multazam MM selaku pembina Yayasan Multazam Al-Munawwarah Dusun Keren, Desa Matang. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mirza bersama Al-Ustaz yang bersama rombongan yang saya hormati semua bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di kesempatan ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak banyak menyampaikan sambutan karena memang yang dihajatkan saat ini adalah beliau Al-Ustaz yang kita rindukan dari sejak jam 2 sampai saat ini. Al-Mukarram akan menyampaikan, nanti yang akan disampaikan nanti beliau yang langsung, tapi yang hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerauhan kehadiran Al-Ustaz yang dari jauh dari Riau sempat hadir ke sini. Dan mohon maaf Al-Ustaz sehingga kalau ada hal yang kurang yang bisa kami aturkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian juga masyarakat semua, masyarakat Karan, Batu Kliang Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang kita nanti-nanti, pengajian atau safari dakwah oleh Ustaz Zaki Mirza LC. Dan
sekaligus nantinya berkenan langsung menutup acara ini dengan pembacaan doa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang kami muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para tokoh dan sesepuh masyarakat, juga segenap pengurus masjid Multazam yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah catat sebagai amal jariah kita. Yang terhormat Kepala KUA Batu Kliang, betul ya? Yaitu Bapak Ainuddin Fahri SHI MH. Yang mana beliau? Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat, diberkahkan oleh Allah dunia akhirat, amin ya rabbal. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Batu Kliang, hadir beliau, Masya Allah, beliau juga hadir, semoga selalu sehat walafiat. Kemudian dan Ramil Batu Kliang, juga Ibunda Dr. Hajah Nurul Adha Multazam ME yang tadi sudah kita dengarkan sedikit arahannya, juga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang hadir di Masjid Multazam Al Munawwarah Desa Keren, keren kan? Ini desa keren seperti bapak-bapaknya yang keren-keren. Desa Mantang ya, dusun keren, desa Mantang. Dan juga seluruh para jamaah yang alhamdulillah sore hari ini bisa hadir. Semoga kita semua yang hadir Allah golongkan kita menjadi ahli-ahli surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mulai sama-sama kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, karena kita ini adalah hamba-hamba pendosa. Kita belum bisa lepas dari salah dan khilaf. Ada Bapak Ibu di sini yang tidak pernah bikin dosa? Ada? Tidak ada. Semuanya pasti pernah ada di sini yang sampai detik ini selalu bikin dosa, angkat tangan. Semuanya. Dosa mata, dosa lisan bisa dihapus dengan memohon ampun, yaitu istighfar. Kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah
ada di tempat ini yang masih sendiri, belum punya pasangan alias jong, kurang keras, jong, paling keras, jong. Ada jomblo di sini? Jomblo itu ada dua, ada gadis, ada janda. Ada janda di sini? Ada apa banyak? Banyak? Mana janda, angkat tangan. Oh, ini ada janda dari Palestina. Kita doakan, aminkan, saya mau berdoa ya. Mudah-mudahan yang janda kita doakan semoga jadi janda terus. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Saya doakan nanti dapat jodohnya cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, kami datang ke sini bersama dengan sahabat-sahabat dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Saya asli dari Jakarta. Tahu Jakarta? Ibu kota. Ada di sini orang Jakarta? Nggak ada. Nggak ada ya. Ntar maafin kalau saya ngomongnya banyak pakai huruf E, maafin ya. Nggak apa-apa ya. Ikhlasin ya. Nggak pantas ngomong Jakarta. Dan alhamdulillah hadir juga anak-anak muda kita dari tim Hadroh. Hadroh apa namanya, Bang? Hala Mustafa. Oke, ini kayaknya juga jomblo-jomblo ya. Ini kalau dilihat dari wajahnya nih, wajah-wajah kopi sianida. Tahu kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami datang ke sini dengan program wakaf 1 juta Al-Qur'an. Niat kami hanya satu, ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai bekal hidup kita di akhirat. Karena setelah dari dunia kita akan hidup di, itulah kenapa kita selalu baca Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati. Bahasa Arabnya al-akhirah. Al-akhirah itu tempat yang paling terakhir, tempat yang paling ujung kita hidup. Al-akhirah, orang Indonesia bilangnya jadi akhirat. Akhirat diambil dari bahasa Arab al-akhirah yang artinya tempat terakhir. Di akhirat, apa yang ada di dunia kira-kira akan ikut kita apa tidak? Tidak. Ibu sayang sama suami? Setengah hati. Ibu sayang sama suami? Kalau suami ibu sayang sama ibu? Ih, sayang pede amat. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami ibu mati di kuburan, ibu mau nemenin di kuburan? Itulah pasangan hidup. Dulu janjinya sehidup sepret, nggak ada. Mati masing-masing, betul nggak? Ibu mati selesai, suami ibu nangis-nangis. Aku tidak bisa hidup tanpamu. 1 bulan, langsung gas lagi.
Berarti kalau ada suami istrinya mati, itu suami nangis keluar air mata, berarti air matanya air mata. Ngomongnya ke situ. Kenapa ke saya? Airnya air mata, buayanya buaya. Wah, Pak polisi dibilang buaya darat. Jadi bekal untuk di akhirat salah satunya adalah Al-Qur'an. Makanya ada doa yang selalu kita baca, Allahumma rahamna bil Qur'an. Sama-sama, waja'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Oke, stop sampai di situ aja. Ini ibu-ibu kalau dibiarin selesai maghrib kita nih. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an bukan untuk dijual beli. Ini adalah Al-Qur'an contoh yang sudah kami cetak dan sudah kami sebarkan. Ini sudah banyak dicetak. Di Jayapura sudah kami sebarkan 16.500. Jadi ini Al-Quran bukan untuk dijual beli. Ini contoh Al-Quran yang sudah kami cetak dan kami sebarkan ke pesantren-pesantren, ke pelosok-pelosok, ke rumah-rumah tahfiz. Dari mana biaya cetaknya? Cetak pakai uang nggak Bu? Pakai. Nganterin Quran ke pesantren-pesantren pakai uang nggak? Pakai uang. Pak Ustadz, cetaknya dari mana? Dari para jamaah di setiap masjid yang kami ajak berdonasi. Ada yang 5 Al-Quran dalam bentuk rupiah. Ustadz, saya ikut donasi, saya niatkan buat orang tua saya yang meninggal pahalanya. Ada yang 10, ada yang 50, kami cetak, kami sebarkan. Itulah kenapa kami datang ke sini, ingin mengajak Bapak Ibu, nanti kita sisihkan rezeki untuk kita bersedekah Al-Qur'an. Baik, sebelum itu Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kami datang ke sini tidak membebani pengurus masjid. Biasanya kalau saya diundang sama Pak Bupati, diundang Pak Gubernur, yang kami tanya, Pak, pesawatnya berapa tiket, mobilnya apa, nginepnya di mana Pak. Tapi di sini kami Safari Dakwah, alhamdulillah insya Allah 24 masjid. Ini masjid yang ketiga. Yang keberapa? Berarti masih ada 21 masjid. Tanggal 14 November kami baru balik ke Jakarta. Di setiap masjid sama yang kami ajak untuk berdonasi Al-Quran. Alhamdulillah dakwah kami menjemput umat Pak. Tidak ada kami memberi syarat dan ketentuan yang berat. Makanya Bapak Ibu saksikan sendiri tadi, saya, kami dan tim datangnya tidak dijemput, pulangnya tidak sama kayak siapa? Puas. Ada banyak bentuk ibadah dalam agama kita. Ibadah bukan hanya sholat, betul nggak Bu? Ada ibadah mahdhah, ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Ada ibadah kepada Allah, ada ibadah muamalah. Artinya orang yang sholat dia juga harus baik sama tetangga. Betul? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak. Ada di sini orangnya. Yang mana?
Banyak nggak suami yang sholatnya rajin tapi marah-marah sama istri juga rajin? Banyak. Padahal fungsi sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dengan sholat, harusnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata subhanallah, dalam agama kita ini yang namanya terburu-buru. Tahu terburu-buru? Bahasa Lomboknya apa terburu-buru? Hah? Kerupuk. Gupuk. Gupuk. Terburu-buru alias gupuk. Nggak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Berarti kalau ada yang tergesa-gesa sama dengan setan. Ada yang sholatnya buru-buru, berarti sholatnya barang setan. Emang setan sholat bu? Kalau sholat ya santai aja, jangan buru-buru. Tetapi Bapak Ibu, justru ada 5 hal yang tidak boleh ditunda-tunda. Berapa hal? Berapa hal? 5 hal yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Apa Ustadz 5 hal itu yang harus disegerakan, diburu-buru? Yang pertama adalah menjamu tamu. Menjamu tamu. Seperti saya tadi, alhamdulillah di rumah tidak jauh dari masjid kami dijamu, alhamdulillah. Itu namanya memuliakan tamu. Di sini juga alhamdulillah sudah disiapkan Ustadz, dikasih air minum sampai 5 botol. Ini Ustadz apa ikan mujair? Airnya sampai 5 botol, alhamdulillah. Makanannya belum ada. Kami sudah makan tadi, alhamdulillah. Menjamu tamu itu, ibu kalau kedatangan tamu, ibu kedatangan berkah. Jangan pernah menolak tamu. Semakin banyak tamu, semakin berkah. Kadang tamu ini kan kita pilih-pilih, betul nggak bu? Kalau tamunya bawa duit, oh silahkan. Tapi kalau ada tamu nagih hutang, bilangin nggak ada. Betul nggak? Anaknya dipanggil, nak sini. Kenapa bu? Nanti kalau ada temen ibu kesini, dia mau nagih utang, kamu bilang ibu tidak ada. Kata anaknya, siap bu. Nih uang 20.000. Udah bohong, dikasih uang. Siapa yang tidak mau? Akhirnya ibu secara tidak langsung ngajarin bohong dapat uang. Sama anaknya dikantongin, siap bu. Ibunya ke atas. Teman ibunya datang, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Dek, ibunya ada? Kata si anak dengan polosnya, kata ibu tidak ada. Oh gitu. Ibunya di mana sekarang? Di atas, keceplosan. Tamu bawa berkah, tapi ingat, yang penting ketika menjamu tamu itu bukan hanya makanan dan minumannya, tapi bagaimana kita berakhlak. Setuju? Contoh, ibu ke rumah saya di Jakarta, saya siapin makanan serba enak. Ada keju, ada pizza, ada roti, ada makanan khas Lombok, apa? Nah, plecing. Ada plecing, ada ayam taliwang.
semuanya enak. Oh subhanallah, makanannya serba enak, keju, minumannya soft drink semua. Tapi saya tuan rumahnya mempersilahkannya nggak pakai akhlak. Bu makan, bu makan nggak? Bu makan. Kira-kira itu keju jadi enak nggak? Yang bikin keju jadi tidak enak apanya saya? Akhlak. Tapi ibu ke rumah saya cuma saya kasih air putih sama singkong. Tahu singkong? Orang Lombok bilang apa? Hah? Lemot. Apa bu? Ambon. Pisang. Ambon. Berarti kalau ada itu mana, dari mana asalnya? Dari Ambon. Berarti dari pisang dong bu ya. Ambon kan? Oh ubi. Oke, pakai bahasa Indonesia saja. Singkong. Saya siapin air putih, saya siapin singkong. Tapi saya ikhlas, saya ridho. Saya bilang, ya Allah bu maafin, saya cuma ada air putih sama singkong. Saya nggak punya apa-apa. Tapi kita senyum, kita ngobrol. Ya Allah, itu singkong terasa enak apa tidak? Singkong terasa apa? Ya singkong lah. Ini lidahnya udah error. Masa singkong terasa keju? Yang bikin singkong jadi enak itu apanya saya? Akhlak. Begitulah tamu membawa berkah. Dan ibu kalau bertamu itu harus tahu akhlak. Jangan bertamu matanya julid, lihat kanan, lihat kiri. Berdua bertamu ke rumah tetangga, ibu sama bestinya. Niatnya bukan bertamu, kepo isi rumahnya apa. Pas berdua lihat colek-colek, barang murahan. Jaga akhlak, jangan sering larak, lirik, komen, jangan. Ini adab bertamu. Banyak-banyak nunduk. Ibu jangan disiapin apapun, jangan komplain. Selalu bilang terima kasih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa yang pertama bu? Menjamu tamu. Yang harus disegerakan yang kedua adalah mengubur jenazah. Semakin cepat dikubur semakin baik. Jangan lama-lama kalau ada orang meninggal. Dan sebaik-baiknya orang dikubur di tempat dia meninggal. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya di kota Mekah, meninggalnya di kota Madinah, maka dimakamkan di kota Madinah. Tapi Pak Ustadz, banyak yang jenazahnya mau dikirim dulu. Silahkan. Ada teman saya beberapa bulan lalu meninggal, istrinya lagi umroh. Dia harus nunggu istrinya sampai. Akhirnya dikuburnya malam-malam jam 11. Boleh nggak? Boleh kalau ada alasan tertentu. Tapi sebaik-baiknya jenazah dikubur secepatnya. Ada teman saya Pak, tadi saya cerita di tempat sebelumnya, teman saya ini meninggal istrinya. Jenazahnya sudah rapi, sudah bagus, tinggal di bawah dikuburin, tapi nggak dibawa-bawa. Sama suaminya itu jenazah nggak dingajiin, nggak diyasinin. Jenazahnya dilompatin, dilangkahin, dilompatin, dilangkahin. Yang lain nanya, Pak Haji nggak punya akhlak. Istri mati bukan cepet-cepet dikubur, malah dilompatin, dilangkahin. Apa kata Pak Haji? Ya Allah Pak, ini yang minta istri saya. Istri saya lagi hidup, dia teriak-teriak terus ke saya. Dia teriak apa? Ayah, kamu kalau mau kawin lagi, langkahin dulu mayat saya. Saya langkahin. Jadi kalau ada yang meninggal harus disegerakan dikubur. Kasihan, karena sudah beda alam.
Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus disegerakan? Yang harus disegerakan adalah menikahkan anak gadis. Pak, woi. Beda antara menikahkan dan menikahi. Hati-hati nih, beda an dan i. Kalau menikahkan gadis artinya bapak menikahkan anak gadis bapak. Tapi kalau menikahi gadis, siapa yang menikahi? Saya nanya bapak, ibu-ibu jawabnya. Menikahkan anak gadis harus segera, harus cepat-cepat. Faham? Ibu anaknya perempuan dibawa sama laki-laki berdua-duaan. Ingat, setiap mereka bikin dosa, yang kena dosanya bukan hanya mereka. Siapa? Orang tua. Makanya zaman sekarang bapak ibu harus ketat jaga anak gadisnya. Laki-laki datang anak muda, Assalamualaikum Pak, Bu, izin saya mau ajak anak gadis bapak keluar. Tidak ada, tidak bisa. Sebentar Pak, cuma 1 jam saja. Tidak boleh. Setengah jam deh Pak. Tidak bisa Pak, 15 menit please Pak. Tidak boleh Pak, 10 menit. Nggak bisa. Nanti bapak pulangnya saya beliin martabak. Ah, boleh lah. Wah, ini gara-gara martabak luntur. Jadi bapak ibu ketika punya anak gadis harus segera dinikahkan secepatnya. Kenapa? Karena kalau sudah diserahkan ke suaminya, maka selesai sudah kewajiban tanggung jawab bapak ibu. Yang berikutnya, apalagi Ustadz, yang berikutnya seperti yang sudah didoakan oleh Ustadz Mantutu, yang harus disegerakan itu jangan lupa harus segera melunasi hutang. Ada di sini yang punya hutang? Angkat tangan. Waduh, wajah-wajah hutang semua ini. Bu, mau hutangnya lunas? Oke, saya ajari, amalkan baca doa ya, supaya Allah mudahkan jalannya. Siap? Yang bawa pulpen dicatat zikirnya, yang ada handphone di video juga boleh, silahkan ya. Kita latihan hafal yang semangat. Jangan lupa bacanya setiap habis sholat 2 kali. Berapa? Setiap habis sholat 2 kali. Yuk kita hafalkan semangat supaya Allah mudahkan jalan, hutang-hutang kita lunas. Amin. Angkat kedua tangannya, kita hafal Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat, mana suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu, ibu baru ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya paksain wa ya bayarin wa ya lunasin. Insyaallah lunas. Ini bapak udah ngangkat doa serius. Ada ibu-ibu yang nulis di kertas Bismillah, tulis Bismillah betul-betul, angkat tangannya sampai tinggi. Pas nulis Allahumma ya paksain, gimana tulisannya Ustaz? Loh, sekarang saya tanya, ibu punya utang, bu, ibu punya utang, duitnya udah ada buat bayar, tapi nggak dilunasin, lunas nggak? Makanya doanya ya lunasin. Itu kunci. Bapak ibu yang berbahagia, satu-satunya urusan dunia yang kebawa mati hutang.
Hati-hati. Ibu rajin sholat, rajin sedekah, nih tolong dicamkan, rajin tahajud, meninggal dalam keadaan tidak mau bayar hutang. Ingat, ada orang punya hutang niat bayar, dia cicil. Pak Haji, hutang saya 10 juta, ini ada uang 200.000, mohon diterima, kalau ada rezeki saya cicil lagi. Minggu depan datang lagi 300.000, dicatat, kata Rasul urusan hutang dicatat. Itu namanya niat bayar. Yang repot orang hutang niat nggak bayar, betul nggak? Ditagih ntar besok. Orang yang seperti ini punya hutang tapi tidak niat bayar, maka ketika dia meninggal, kata Rasulullah dalam hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal dunia muallaqah bidainihi, terkatung-katung di akhirat dengan hutangnya. Dia bingung mau masuk sorga masih punya hutang, mau masuk neraka hutangnya belum dibayar. Masya Allah. Jadi yang penting itu niat lunasi hutang. Ada hutang 100.000, cicil 10, cicil 20, itu namanya niat bayar. Yang repot kalau sudah niat tidak bayar. Nauzubillahi min. Maka cepat-cepat catat yang punya hutang ya. Makanya kenapa kalau orang meninggal pasti yang doain bilang apa? Bapak Ibu, kalau almarhum ada urusan hutang piutang, segera kabari ke keluarga almarhum, betul nggak? Baik. Yang kelima, apa yang harus disegerakan? Yang harus disegerakan adalah bertaubat. Taubatan mohon ampun kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul. Kita nggak pernah tahu kapan Allah mengambil nyawa kita. Bisa jadi nyawa kita diambil saat kita belum bertobat. Nauzubillahi min. Oke, saya ulang lagi. Yang pertama tadi apa yang harus disegerakan? Menjamu tamu. Yang kedua apa? Mengurus mayit dan menguburkan secepat mungkin. Yang ketiga apa? Menikahkan anak gadis. Yang keempat yang paling ibu hafal apa? Ya bayarin. Yang kelima apa? Bertaubat. Tubu ilallahi taubatan. Sekarang lagi rame fenomena orang hijrah, terutama anak-anak muda. Saya bilang jangan heran kalau ada orang yang berhijrah tiba-tiba balik lagi. Ada orang yang pakai kerudung, artis menikah pakai jilbab, lepas hijab. Ibu ingat nggak ada perempuan cantik dinikahi pelawak komedian pakai hijab? Sudah pisah sekarang lepas hijabnya. Siapa namanya? Masya Allah hafal ini. Ada kemarin perempuan pakai cadar, pisah sama suaminya lepas cadar. Siapa? Hafal gosip ini ya. Jadi ternyata setiap orang yang hijrah belum tentu bertobat. Itu catatannya. Orang yang berhijrah belum tentu bertobat karena hijrah lebih kepada pakaian saja. Tapi taubat lebih kepada hati. Tapi yakinlah orang yang sudah bertobat pasti dia sudah berhijrah. Maka kalau kita mau baik niatnya jangan cuma hijrah tapi taubat, taubatan nasuha. Bapak Ibu yang berbahagia, supaya juga kita taubat, kita hijrah sama-sama. Yuk di kesempatan ini kita akan bermuhasabah bersama guru kita Al Ustadz Nawan Mantutu. Tidak lama, hanya sekitar 8-10 menit saja. Kita tenangkan hati, kita tenangkan pikiran, kita khidmat, kita khusyuk. Mudah-mudahan apa yang beliau rangkai dengan kata-kata membuat kita menjadi segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Baik, Ibu siapkan hati, siapkan pikiran, izin kalau ada anak-anak supaya dijaga karena kita harus hening, harus khusyuk supaya muhasabahnya dapat. Langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Nawan Mantutu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama merenung sejenak untuk terus memohon kekuatan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberi kita kekuatan dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita bersolawat kepada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Anta ikthiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arushal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.